Bapak Presiden Prabowo selalu teriak, ante-ante asing, maleng-maleng yang membawa duit rakyat ke luar negeri. Lah ternyata malingnya di dalam negeri. Ternyata malingnya pejabatnya sendiri. Ya, seorang jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus yang seharusnya menangani korupsi, memberantas korupsi. Dia sendiri yang korupsi. Apalagi ditemukan duit 476 miliar, emas batangan 76 kilo. Waduh, itu hasil dari korupsi, dari suap, dari pencucian uang segala macam. Aduh. Dari sini rakyat makin berkaca, Pak Presiden. Kalau negeri ini benar-benar akut korupsinya, nggak ada pejabat yang bisa dipercaya sudah. Bayangkan aparat penegak hukumnya saja nyikat, apalagi pejabat yang tidak menangani hukum. Ya kalau rakyat semakin curiga dengan pemerintah, jangan salahkan rakyat. Program MBG, program Koperasi Desa Merah Putih itu jelas ada korupsinya itu. Hah? Gimana itu Pak Presiden? Pak Presiden selalu teriak mau ngejar koruptor sampai ke Antartika segala macam. Di sini ya udah bersihin semua pejabat-pejabatnya. Untung ada polisi yang mau mengungkap kasus itu. Ya terima kasih polisi sudah mengungkap kasus itu. Korupsinya pejabat si paling anti korupsi itu. Masyarakat Sumatera harus berterima kasih kepada Polri karena Polri sudah membongkar mafia pemicu blackout di Sumatera. Dia adalah seorang jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus yang biasa menangani korupsi. Dia sendiri korupsi. Polisi menggeledah rumahnya dan menemukan duit 476 miliar. Menggeledah kafenya, menemukan duit 67 miliar. Menggeledah rumahnya juga menemukan emas batangan 76 kilo. Ya ibarat kata menangani korupsi sambil korupsi. Menyelam sambil minum air. Seorang aparat penegak hukum yang biasanya menangani kasus-kasus korupsi besar, dia sendiri korupsi, malah makin besar. Terus rakyat harus percaya kepada siapa lagi Pak Presiden? Kalau aparat penegak hukumnya itu sudah mulai main-main dengan hukum, sudah mulai korupsi. Dia korupsi, pencucian uang, suap, aduh segala macam. Untung ada polisi yang mau menggerebek tukang korupsi. Ya, bayangkan masyarakat Sumatera waktu itu mati lampu atau padam listrik berhari-hari. Ya berkat ini, mafia ini, jaksa ini, ya. Dia kasus batubara segala macam lah, banyak kasusnya itu, pencucian uang segala macam. Aduh, ya. Mudah-mudahan ini segera ketangkep, disikat, dihukum, penjara metong aja itu. Penjara metong udah duit, aduh, 1,5 triliun itu, coba bayangkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih Polri, terima kasih Polri. Iya. Ini tadi bukan kunci apa-apa ya? Oh, iya. Itu punya Kak. Waduh, lihat tuh. Polisi menggeledah rumah dan kafe jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus. Polisi menyita emas 76 kilogram dan duit 476 miliar. Pak Presiden, ini gimana? Seorang aparat penegak hukum yang tugasnya memberantas korupsi, malah korupsi. Terus rakyat harus percaya kepada siapa Pak Presiden jika aparat penegak hukumnya juga ikut main,
Ya Allah, duitnya itu 1,5 triliun itu. Gimana ini Pak Presiden? Pak Presiden dulu berkomitmen ingin memberantas korupsi. Selalu nuduh maling dibawa ke luar negeri lah. Malingnya di dalam sini. Untung ada Pak Polisi yang mau menyikat kasus ini. Kalau nggak ada polisi, siapa yang berani datang ke rumah seorang jaksa agung muda? Siapa? Nggak ada. Aduh, terus rakyat ini mau mengadu ke siapa Pak Presiden kalau semuanya kayak gini? Entahlah Pak Presiden. Ngadu Mas Gibran aja Mas. Bapak Presiden Prabowo ini gimana konsepnya? Seorang aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi, malah korupsi. Yang si paling anti korupsi, yang katanya berintegritas, ternyata juga merampas. Mungkin ini yang Bapak Presiden bilang, banyak garong-garong, banyak maling-maling yang membawa duit rakyat ke luar negeri. Nggak dibawa ke luar negeri, duitnya ada di Sentul, duitnya ada di Cipete, Jakarta Selatan. Malingnya nggak di luar negeri, malingnya ada di dalam negeri, di sini pejabatnya sendiri. Hah? Bapak Presiden begitu kepercayanya kepada pejabat-pejabatnya menerima informasi ini, ternyata pejabatnya juga kayak gitu. Ya ampun Pak Presiden. Kalau aparat penegak hukumnya saja sudah korupsi, apalagi bukan aparat penegak hukum, makin korupsi itu. Ya. Kalau gini ceritanya, rakyat makin yakin bahwasanya pejabat-pejabat di negeri ini kotor semua, maling semua. Apalagi program-programnya, program KDMP, program MBG, aduh itu penuh dengan maling, dengan koruptor itu sudah itu. Hah? Terus gimana ini Pak Presiden, gimana? Rakyat mengadu kepada siapa? Ya pantas rakyat Indonesia itu miskin terus, melarat terus, menderita terus. Nah aparat penegak hukumnya yang seharusnya memberantas korupsi, korupsi. Aduh entahlah, capek hidup di negeri ini ya. Semua kita nilai cukup baik. Untuk kejaksaan, satu kata, jaya. Ya, Jampitsus Febri. Dia pernah memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2025. Berantas korupsi untuk kemakmuran rakyat. Ketika Polri melakukan penggeledahan, lihat ini. Pertama 74 kg emas batangan. Banyak sekali emas di dalam koper. Begitu juga di kafenya. Banyak uang dolar. Dan herannya rumahnya dikawal sama TNI coba. Bukannya lagi jaga kopdes ya. Mari kita kawal kasus ini sampai selesai. Jangan biarkan Jampitsus Febri Adriansyah ini lolos. Kita adili seadil-adilnya. Gila. Penggeledahan di rumah Jampitsus Febri Adriansyah kawasan Sentul menghasilkan temuan baru. Satu brankas raksasa kembali ditemukan dan isinya benar-benar di luar nalar. Brankas dibuka paksa. Di dalamnya, petugas menemukan koper-koper warna-warni. Saat satu persatu dibongkar, emas batangan melimpah di dalamnya. Bukan satu atau dua tapi tumpukan emas murni. Pertanyaan publik, dari mana emas sebanyak ini? Apakah ini hasil korupsi perbankan dan batu bara yang diduga melibatkan pejabat tinggi? Kenapa disimpan di rumah pribadi, bukan di kas negara? Selain emas, ternyata di dalam koper juga ada ratusan dolar Amerika dan Singapura. Jika dihitung total, bisa capai triliunan hartanya. Ingat, sebelumnya, di Cafe The Clan Signature, sudah ditemukan uang ratusan miliar, dengan pecahan ratusan dolar Amerika dan Singapura di dalam brankas. Kini emas batangan di rumah sang jaksa. Pola yang sama, uang tunai dan logam mulia yang disembunyikan. Rakyat marah, jangan ada yang dilindungi. Kita kawal kasus ini sampai tuntas. Siapa pemilik emas ini? Apa komentar kalian? Breaking news, rumah Febri yang di Sentul sudah digeledah dan ditemukan emas berkoper-koper. Buset dah, gila. Berapa kilo itu emasnya? Habis geledah kafe dapat puluhan M. Sekarang geledah rumah yang di Sentul dapat emas berkoper-koper. Masih ada tumpukan dolarnya lagi. Dan semua itu disimpan balik di dinding yang ada brankasnya. Buat seluruh masyarakat Indonesia, lihatlah penegak hukum tertinggi, seorang Jampitsus bisa punya harta segitu. Nih buat lo Febri, lo selalu menuduh
orang korupsi. Lo selalu mengkriminalisasi orang. Lo selalu menganggap diri lo bersih dan berintegritas. Tapi sekarang lo kena batunya. Jadi sebelum lo menuding orang, pastikan tangan lo bersih.